Shalom pemirsa BZ Media dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami dalam pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-12. Di mana di situ adalah kita berbicara tentang dua perintah terbesar. Betul. Dan kita sudah bersama narasumber kita, PhD Stephen. Halo di sini. semuanya. PhD Stephen, ada 4 pertanyaan yang akan kita bahas nih. Oke. Di mana yang pertama adalah mengapa dan bagaimanakah sehingga setiap agama palsu mengajarkan penganutnya untuk mengabaikan kebutuhan manusia? Bagaimana kita dapat bertindak dengan sengaja untuk menghindari kecerobohan seperti itu di dalam komunitas gereja kita dan di luarnya nih, Mbak Stephen? Oke, terima kasih. Memang sebagian besar yang kita lihat di sekeliling kita ataupun di lingkungan kita, banyak orang yang istilahnya menerapkan hanya bagaimana seseorang itu bisa selamat, ya. Namun konteks ini harus kita bantah karena Yesus Kristus sendiri menghimbau agar kita mengabarkan firman Tuhan, mengajak pada orang lain dan mempengaruhi orang lain agar mereka juga apa? Mereka juga selamat. Nah, ini yang perlu kita tekankan dalam gereja kita, bukan satu keinginan untuk selamat sendiri nih, Bre. Sehingga dari itu kita akan boleh dilihat oleh Yesus Kristus bahwa kita ini hidup saling mengasihi. Nah, kalau contohnya kita hidup hanya untuk menyelamatkan diri saya sendiri, otomatis tidak ada kasih dalam kehidupan kita. Namun kita tekankan dalam gereja kita, pentingnya untuk keselamatan itu secara saya pribadi, secara keluarga saya, teman seiman, bahkan sampai seluruh dunia. Gitu kira-kira. Terima kasih, Mas Stephen. Memang kalau keselamatan itu pilihan masing-masing orang ya. Tapi betul. Adakah kemauan kita untuk menjangkau orang lain, betul. Ya, begitu ya. Nah, mengenai sesama nih, pertanyaan nomor 2 mengatakan, siapakah sesamaku? Siapakah sesamamu? Dalam hal praktis, apakah mengikuti Kristus seharusnya menjadikan kita menyerupai orang Samaria yang melintasi batas-batas zamannya untuk menunjukkan kasih? Oke, menarik ya, PhD. Ya mungkin banyak dari kita mengira bahwa sesama kita adalah mungkin saya. Saya sebagai orang Batak Karo, mungkin saya mengira bahwa sesama saya adalah orang Batak Karo. Mungkin PhD Bref mengira sesamanya adalah sesama orang Jawa contohnya. Namun dalam konteks kita lihat orang Samaria yang baik hati, ketika seseorang itu mendapatkan sebuah musibah, ketika seseorang itu dirampok, dia tidak menghiraukan apakah dia ini adalah orang Samaria dan apakah ini adalah tetangganya. Namun ketika dia melihat seseorang itu yang tertindas, dia apa? Dia berani untuk menyelamatkannya. Even itu adalah orang yang jahat sekalipun, contohnya apakah itu orang yang baik sekalipun. Namun ketika kita melihat seseorang tertindas, itu adalah satu tantangan bagi kita untuk menunjukkan apakah kita ini sudah hidup saling mengasihi atau belum. Gitu kira-kira. Terima kasih, Mas Stephen. Memang luar biasa ya, ini juga menjadi pelajaran bagi kita nggak boleh pilih-pilih orang. Iya, betul. Siapa saja harus kita kasihi ya. Nah, sekarang nih, Pak Stephen, pertanyaan nomor 3. Jika Allah menyukai keadilan dan belas kasihan, bagaimanakah kita harus bertindak sesuai dengan hal yang terpenting bagi Allah? Bagaimana kita bisa lebih fokus pada apa yang Yesus sebut sebagai yang terpenting dari hukum? Oke. Kita boleh lihat satu standar terbesar daripada pemerintahan adalah Yesus Kristus adalah mengenai bagaimana ia menegakkan kasih dan keadilan di dunia ini. Namun hal yang terpenting dari segala hukum itu yang menyeluruhi ataupun yang terpenting dari seluruh hukum Taurat adalah ketika Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasih juga siapa? Sesama manusia. Nah, memang secara tidak sadar ini harus berjalan secara bersamaan. Dan boleh kita katakan, kalau seseorang mengatakan dia mengasihi Allah, namun tidak mengasihi sesamanya manusia, sama saja bohong. Nah, dari sini kita boleh melihat bagaimana pentingnya mengenai perkataan yang terpenting dari hukum. Ya, karena mungkin banyak orang yang mengira hukum yang diberikan oleh Tuhan itu adalah kasih kepada Allah saja. Ya, sementara kita mengatakan kita mengasihi Allah, tapi seperti tadi, contohnya kalau kita melihat orang berkekurangan, orang sedang dalam penderitaan, nah mungkin beberapa waktu yang lalu mungkin boleh kita lihat, ya terjadi gempa bumi, terjadi banjir, ya terjadi, ya banyak istilahnya perkara yang terjadi. Namun apa respon kita sebagai sesama manusia? Apakah kita hanya merespon cara kita beribadah kepada Allah, menyatakan kasih kita kepada Allah, berdoa kepada Allah,
dan mengabaikan teman kita yang sedang tertimpa sebuah bencana? Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita. Dan yang saya ingin himbau kepada kita bahwa yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara saya mengasihi diri saya, mengasihi Allah, dan bagaimana cara saya mengasihi sesama saya manusia. Karena Allah sendiri mengatakan, apabila kamu melakukan kepada salah seorang hambaku yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya untuk siapa? Kamu sudah melakukannya untukku. Nah, jadi secara tidak langsung kita boleh mengasihi sama kita, dan itu juga sudah mengantarkan kita untuk lebih kasih kepada Allah itu. Baik, terima kasih San Stephen. Nah, di pertanyaan yang keempat nih lumayan menakutkan nih Pak Ade. Karena berbicara tentang penghakiman. Betul. Biasanya kan kita kalau berbicara tentang penghakiman itu bicara tentang diri kita sendiri, ya kan? Tabiat kita, apakah kita membuat kesalahan, membuat dosa. Nah, tapi di pertanyaan ini dikatakan, seberapa seringkah kita menekankan bahwa cara utama Yesus membahas penghakiman adalah dalam kaitannya dengan apa dan sejauh mana kita mengasihi orang lain, khususnya mereka yang tertindas dan tertekan. Dan disuruh juga ya kita untuk merenungkan hal ini melalui pengertian Matius 25 ayat 31 sampai 46. Bagaimana itu? Oke. Ya, secara pandangan manusiawi ataupun duniawi memang benar ya. Ketika seseorang itu dihakimi, otomatis itu adalah karena kesalahan mereka sendiri, karena perbuatan mereka sendiri dan tingkah laku mereka sendiri. Namun kita boleh lihat penghakiman yang Allah itu buat ada sedikit yang berbeda ya. Kenapa demikian? Karena kembali ke konsep awal bahwa Allah itu ingin kita saling apa? Saling mengasihi. Nah, boleh kita katakan kenapa konsep ini berbeda? Ini bukan hanya sepintas mengenai apa yang saya lakukan, apa yang PHD Bref lakukan dalam keseharian kita, ya mulai dari kita kecil, kuliah, ya bahkan sampai bekerja nantinya, bahkan bagi orang tua kita yang menonton yang istilahnya sudah bekerja, bukan hanya mengenai kehidupan keseharian kita. Namun, seberapa banyak kita luangkan waktu kita nih untuk saling mengasihi sesama kita, ya. Karena kalau kita lihat sendiri nantinya, bahwa kasih dan keadilan ini akan ditegakkan secara bersamaan, PHD Bref. Nah, jadi kalau pertanyaan ini merujuk kepada banyak orang yang merasa bahwa Allah itu akan menghakimi seseorang karena perbuatannya sendiri dan apa yang dia lakukan, dari sini kita mendapatkan pencerahan bahwa Allah juga akan mempertanyakan kita atau menghakimi kita sejauh manakah Anda dan saya ingin mengasihi saudara-saudara kita. Ya, karena seperti tadi, balik seperti tadi. Tidak hanya diri sendiri yang harus diselamatkan. Allah tidak mengatakan hal tersebut. Kalau hal tersebut dikatakan, otomatis banyak orang yang kenapa? Mementingkan diri sendiri. Namun karena Allah sendiri menyuruh kita untuk selamatkanlah dunia, ya, kita harus mengabarkan Injil kemanapun kita pergi, dan apapun keadaan kita harus tetap ingat bahwa tugas kita adalah untuk mengasihi Dia melalui menyatakan kebenaran supaya Dia juga dapat diselamatkan. Nah, kira-kira seperti itu PHD Bref, bahwa Allah itu akan menghakimi seseorang sejauh mana ia turut mengasihi orang lain dalam kehidupannya. Baik, terima kasih dari Stephen. Semakin jelas lagi ya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, ya nggak cuma kita diri kita sendiri, tapi kita juga mewujudkan itu dalam perilaku kita, kasih kita kepada sesama kita. Dan apabila itu tidak dilakukan, itu juga yang menjadi standar penghakiman kita ya. nantinya. Betul sekali. Jadi terima kasih Pak Stephen telah menjelaskan. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi marilah kita mengasihi sesama kita, beritakan Injil sampai ke ujung dunia. Tuhan memberkati. Amin.